Assalamualaikum, sahabat Langkah Kisah. Sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama mengucapkan sholawat kepada baginda Rasulullah. Semoga dengan itu hati kita semakin tenang dan penuh berkah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya hanya di Langkah Kisah. Hujan turun pelan di pinggiran Sleman, Yogyakarta. Di sebuah rumah kayu yang sunyi, seorang lelaki tua duduk termenung. Tangannya yang keriput memegang secangkir teh hangat, namun pikirannya jauh melayang. Di hadapannya tergeletak sebuah map tua berwarna coklat, yang sudah mulai pudar warnanya. Namanya Profesor Subandi. Ia sudah lama pensiun dari kampus Universitas Gadjah Mada, tempat ia mengajar selama lebih dari 3 dekade. Hidupnya kini sederhana, tenang, dan jauh dari hiruk-pikuk dunia akademik. Tapi malam itu, ketenangan itu terganggu. Di layar televisi kecil di ruang tengahnya, muncul berita yang ramai dibicarakan orang. Ijazah Mulyono dipertanyakan, muncul dugaan dokumen palsu. Subandi mengerutkan dahi. Nama itu, Mulyono, terasa begitu familiar, tapi juga asing. Ia mencoba mengingat. Bukankah dulu Mulyono pernah mengaku lulusan UGM? Bahkan dalam banyak forum, ia sering menyebut alma maternya dengan bangga. Namun kini, ada yang tak beres. Wartawan dan masyarakat mulai menyoroti kejanggalan pada ijazah yang dimiliki Mulyono. Mulai dari cap universitas yang terlihat aneh, tanda tangan rektor yang tak sesuai, hingga format huruf yang berbeda dari standar ijazah tahun 90-an. Bahkan beberapa alumni UGM yang satu angkatan dengan Mulyono pun mengaku tak pernah mengenalnya sebagai mahasiswa. Berita itu mengguncang jagat maya. Banyak yang mulai bertanya-tanya, benarkah Mulyono pernah kuliah di UGM? Atau semua hanya sandiwara yang rapi? Subandi menghela napas panjang. Ia menatap map tua itu. Map yang menyimpan ribuan catatan akademik dari masa lalunya, termasuk arsip mahasiswa dari tahun 90-an. Ia tahu, jika ada yang bisa memastikan apakah Mulyono benar mahasiswa UGM atau bukan, jawabannya ada di dalam map itu. Tangannya mulai membuka tali pengikatnya. Lembaran-lembaran kertas berisi nama-nama mahasiswa, nilai, dan catatan akademik mulai terlihat. Matanya tajam, meski usianya telah uzur. Ia menyisir halaman demi halaman. Namun belum saatnya membuka segalanya. Belum malam itu. Subandi menatap jendela yang basah oleh hujan. Di luar, malam semakin larut. Tapi di dalam hatinya, badai baru saja dimulai. Map tua itu menyimpan lebih dari sekadar catatan. Ia menyimpan sebuah kebenaran yang selama ini terkubur. Dan malam ini, Profesor Subandi memutuskan untuk tidak lagi membiarkannya terkubur. Pagi masih diselimuti kabut tipis ketika Profesor Subandi kembali duduk di meja kayunya. Di hadapannya, map tua kini terbuka lebar. Isinya berserakan di atas permukaan meja. Ada lembar-lembar absensi, transkrip nilai, hingga salinan ijazah mahasiswa dari angkatan yang berbeda-beda. Ia mulai dari tahun yang disebut-sebut Mulyono lulus, sekitar 1998. Map berlabel, mahasiswa angkatan 1994, 1998, ia buka perlahan. Ia menelusuri satu persatu nama mahasiswa yang pernah ia bimbing, didampingi rasa penasaran yang kian menguat. Ada nama-nama yang ia ingat, wajah-wajah yang kembali muncul di ingatannya. Tapi satu nama yang dicari, tak juga muncul. Mulyono, tak ada. Ia buka kembali catatan kelas, arsip ujian akhir, bahkan dokumen seminar mahasiswa. Semua tidak menunjukkan adanya Mulyono sebagai peserta. Subandi mengerutkan dahi. Bisa jadi Mulyono berasal dari jurusan atau fakultas lain, pikirnya. Maka ia menuju ke rak tua di sudut ruangan. Di sana tersimpan bundel dokumen mahasiswa lintas fakultas. Ia tarik satu demi satu, angkatan 1993, 1995, 1996. Ia habiskan hampir seluruh pagi itu hanya untuk mencari satu nama. Tapi tetap sama. Kosong. Tak ada satupun dokumen akademik resmi dari UGM yang mencantumkan nama Mulyono sebagai mahasiswa. Subandi mulai merasakan ada yang sungguh tidak beres.
Tiba-tiba ponselnya berdering. Nama yang muncul di layar adalah Dr. Arif, mantan kolega sesama dosen yang kini menjabat sebagai wakil dekan. Dengan suara rendah, Dr. Arif berkata, "Pak Ban, ini makin panas. Pihak kampus belum bisa memastikan soal ijazah Mulyono. Tapi banyak yang mulai telusuri. Bahkan wartawan sudah mulai datang ke bagian arsip." Subandi menjawab dengan tenang, "Aku sedang cari sesuatu. Aku curiga, dia memang tidak pernah kuliah di sini. Ada jeda panjang di seberang. Kalau itu benar, ini akan besar sekali, Pak," ujar Dr. Arif. Subandi menutup telepon. Ia berdiri, melangkah pelan ke arah lemari tua lainnya. Ia tahu, di sana tersimpan sesuatu yang lebih berharga, salinan manual ijazah asli dari mahasiswa lulusan tahun 1998, sebelum sistem komputerisasi diberlakukan penuh. Ia menarik satu salinan, lalu membandingkannya dengan foto ijazah Mulyono yang ia cetak dari internet. Seketika, hatinya tercekat. Capnya berbeda. Tanda tangan rektornya tidak sama. Font hurufnya pun tampak asing. Ini bukan sekadar dugaan. Kejanggalan itu bukan ilusi. Subandi duduk kembali. Tangannya gemetar, namun bukan karena lelah. Ia sadar, ia tengah memegang sesuatu yang bisa mengubah segalanya. Map tua itu bukan lagi sekadar kumpulan dokumen. Ia adalah kunci untuk membuka sebuah dusta besar. Dan Profesor Subandi tahu, dari titik ini, ia tak bisa lagi mundur. Hari itu, suasana di lingkungan kampus Universitas Gadjah Mada mendadak terasa berbeda. Bukan karena kegiatan akademik yang padat, melainkan karena kegelisahan yang mulai menjalar diam-diam di antara para dosen dan pegawai lama. Desas-desus soal kejanggalan ijazah milik Mulyono sudah menyebar ke hampir semua fakultas. Beberapa dosen muda terlihat berbisik di lorong. Bahkan staf bagian akademik menerima banyak telepon dari media, menanyakan hal yang sama. Apakah benar Mulyono lulusan UGM? Tak ada yang bisa menjawab pasti. Sementara itu, Profesor Subandi datang ke kampus membawa satu tas besar berisi salinan dokumen yang ia temukan. Ia meminta izin masuk ruang arsip lama yang kini jarang dipakai, di bawah pengawasan salah satu staf senior yang dulu pernah bekerja bersamanya. Ruang itu sunyi dan berdebu, tapi menyimpan lembaran sejarah yang tak ternilai. Ia duduk di sudut ruangan, membuka bundel demi bundel berlabel tahun. Di sana, ia mencari jejak pembanding, mencari tahu siapa saja yang benar-benar lulus di tahun 1998, tahun yang diklaim Mulyono sebagai masa kelulusannya. Ia menemukan sebuah daftar lengkap lulusan program sarjana dari berbagai fakultas, dokumen resmi cetakan-percetakan UGM, lengkap dengan nomor ijazah dan nama mahasiswa. Ia mengurutkan daftar dari atas, nama demi nama. Tapi Mulyono tidak ada di sana. Ia bahkan menelusuri kemungkinan Mulyono menggunakan nama panggilan atau nama tengah. Tapi tak satu pun nama mirip yang mengarah padanya. Saat itulah, Profesor Subandi mendapat pesan singkat dari mantan mahasiswa yang kini menjadi wartawan investigasi. "Profesor, kami mendapat bocoran dari sumber tak resmi. Ada pihak yang berusaha menutupi dokumen lama tentang Mulyono. Saya dengar ada yang mendekati bagian arsip, menyarankan agar tidak ikut campur." Subandi menatap pesan itu lama. Ini bukan sekadar persoalan ijazah. Ini sudah menjadi persoalan etika, integritas, dan kebenaran. Di luar, langit mendung menggantung di atas kampus. Seolah ikut merasakan kegelisahan yang kini memenuhi ruang-ruang tua UGM. Profesor Subandi memejamkan mata. Ia tahu, dirinya berada di ambang keputusan besar. Jika ia diam, maka semua ini akan menghilang begitu saja di telan waktu. Tapi jika ia bicara, maka badai pasti datang. Namun ia sadar, hidupnya sebagai pendidik bukan hanya soal mengajar, tapi juga menjaga kebenaran. Dan hari itu, Profesor Subandi memutuskan untuk tidak lagi menunggu. Hari Selasa pagi, ruang dosen Fakultas Ilmu Sosial tampak sepi, namun tidak hening. Beberapa wajah senior tampak tegang, duduk mengelilingi meja panjang kayu jati yang usianya mungkin setua mereka sendiri. Di ujung ruangan, Profesor Subandi membuka tasnya perlahan, lalu mengeluarkan map coklat yang sama, map tua yang kini menjadi pusat perhatian. "Saya tahu ini bukan prosedural," ucap Subandi membuka percakapan.
Tapi ini bukan soal prosedur. Ini soal integritas. Tak ada yang menjawab. Semua memandang serius. Ia membentangkan dokumen pembanding yang telah ia kumpulkan selama 2 pekan terakhir. Salinan ijazah asli dari mahasiswa angkatan 1998, cap resmi rektorat, tanda tangan pejabat akademik saat itu, hingga catatan evaluasi akademik dari arsip lama. Kemudian ia meletakkan salinan foto ijazah milik Mulyono di atas meja. Perbedaan itu begitu mencolok. Capnya berbeda. Tanda tangan tidak konsisten. Font huruf dan format penulisan melenceng dari standar UGM. Lalu Subandi menunjukkan daftar kelulusan resmi dari tahun yang sama. Nama Mulyono tidak ada di sini. Bahkan di catatan ujian akhir dan seminar tugas akhirnya pun tidak terdaftar. Salah satu dosen senior lainnya, Pak Haris, menanggapi dengan suara pelan. Bisa saja dia masuk jalur khusus, atau pindahan. Subandi menggeleng. Sudah saya periksa lintas fakultas dan jalur. Tak ada satupun berkas atau nama yang cocok. Saya bahkan telusuri ke Fakultas Teknik dan Hukum. Hasilnya tetap nihil. Semua terdiam. Ketegangan menggantung. Dr. Arif, yang hadir sebagai perwakilan fakultas, angkat suara. Kalau kita membuka ini ke publik, kita perlu bukti yang sangat kuat. Profesor Subandi menarik napas dalam-dalam, lalu mengeluarkan satu salinan dokumen final. Ini catatan manual dari bagian akademik pusat, salinan asli yang saya simpan karena waktu itu banyak sistem belum terdigitalisasi. Dokumen ini ditandatangani langsung oleh Kepala Akademik tahun 1998. Ia menunjuk kolom terakhir di daftar lulusan. Kosong. Tak ada Mulyono. Semua yang hadir saling memandang. Tak ada lagi ruang untuk menyangkal. Yang mereka hadapi bukan spekulasi. Ini adalah kebenaran yang selama ini tersembunyi rapi. Di luar ruang dosen, burung-burung masih bernyanyi. Mahasiswa masih berlalu lalang tanpa tahu bahwa di ruangan kecil itu, sebuah sejarah sedang terungkap. Profesor Subandi menutup map tua itu perlahan. Ia tahu, setelah pertemuan ini, tak akan ada jalan untuk kembali diam. Jika kita tetap bungkam, ujarnya lirih, maka kita telah ikut berdosa dalam kebohongan ini. Tak butuh waktu lama setelah pertemuan di ruang dosen itu, kabar tentang investigasi internal menyebar lebih cepat dari yang diperkirakan. Namun bukan sambutan yang datang lebih dulu, melainkan tekanan. Telepon rumah Profesor Subandi berdering beberapa kali dalam sehari. Ada suara-suara asing yang menyamar menjadi wartawan, lalu memutus sambungan saat ditanya media mana. Di malam hari, seseorang menggedor pagar rumahnya. Saat dilihat, hanya ada jejak sepatu dan kertas kecil yang ditinggalkan. Bapak terlalu jauh menggali. Anak sulungnya yang tinggal di luar kota menelepon dengan suara panik. Ayah, apa ini ada kaitannya dengan Mulyono? Ayah harus hati-hati. Namun Subandi tidak gentar. Usianya yang menua justru membuatnya semakin berani. Ia tak ingin mati membawa kebenaran dalam diam. Dalam hati ia berkata, jika aku harus memilih antara hidup tenang dengan menyembunyikan kebenaran, atau hidup gelisah tapi menjaga kehormatan, maka aku pilih gelisah dalam kebenaran. Pagi harinya, Subandi datang ke fakultas dengan pakaian rapi dan satu map yang kini ia bawa kemanapun. Ia menemui bagian hukum universitas, menyerahkan semua dokumen yang ia temukan, lengkap dengan perbandingan dan catatan yang menyatakan ijazah Mulyono palsu. Petugas hukum sempat terkejut, lalu bertanya, apa Bapak yakin ingin melanjutkan ini secara resmi? Konsekuensinya bisa besar. Subandi menatapnya tajam. Justru karena itu saya datang. Saya dosen. Saya pernah mengajar ribuan anak muda untuk jujur, untuk tidak menyontek, untuk tidak curang dalam skripsi. Maka saya pun harus jujur, walau satu orang yang saya hadapi punya kekuasaan. Langkah Subandi mengundang sorotan. Sebagian rekan mendukung diam-diam, sebagian lain menjauh. Tapi satu persatu, dukungan mulai berdatangan. Seorang dosen muda mengirim pesan. Pak, saya dulu mahasiswa Bapak. Saya ingat bagaimana Bapak selalu bilang, jangan takut pada gelap, takutlah jika kita tak mau menyalakan cahaya. Sekarang Bapak menyalakan cahaya itu. Saya siap bantu. Dukungan itu seperti bara kecil yang mulai tumbuh. Lalu sebuah kabar mengejutkan datang dari luar kampus.
Seorang aktivis anti korupsi, yang dulu juga lulusan UGM, merilis siaran pers resmi yang menyatakan bahwa pihaknya menerima laporan investigasi dari seorang mantan dosen UGM terkait dugaan pemalsuan ijazah seorang mantan pejabat. Nama Mulyono belum disebut. Tapi semua tahu, badai sedang mendekat. Dan Profesor Subandi berdiri tepat di tengahnya. Hari itu, halaman depan kampus UGM dipenuhi wartawan. Kamera, mikrofon, dan suara pertanyaan bercampur jadi satu dalam suasana yang tegang. Meski tak disebut secara eksplisit, publik sudah mencium arah tuduhan itu. Nama Mulyono mulai disebut dalam berbagai pemberitaan investigatif sebagai mantan pejabat yang ijazahnya tengah dipertanyakan keasliannya. Namun yang paling menggemparkan bukan berita media, melainkan satu surat terbuka yang ditulis tangan, lalu difoto dan diunggah ke media sosial oleh salah satu alumni senior. Surat itu ditandatangani oleh Profesor Subandi. Isinya singkat, namun menggetarkan. Saya, Subandi, mantan dosen Universitas Gadjah Mada, dengan ini menyatakan bahwa saya tidak pernah mengenal, mengajar, ataupun mendapati nama Mulyono dalam seluruh arsip akademik mahasiswa UGM tahun 1990 hingga 2000. Bukti-bukti yang saya temukan menunjukkan bahwa ijazah yang diklaim berasal dari UGM tidak sesuai dengan format, cap, tanda tangan, dan catatan resmi yang berlaku saat itu. Kebenaran ini harus diketahui publik, dan saya siap mempertanggungjawabkannya. Profesor Subandi. Unggahan itu meledak. Dalam hitungan jam, nama Subandi menjadi perbincangan nasional. Sebagian memuji keberaniannya, sebagian menudingnya membuat kegaduhan. Namun fakta mulai bergerak ke permukaan. Pihak universitas, yang semula berhati-hati, akhirnya angkat bicara dalam konferensi pers singkat. Wakil Rektor menyampaikan, kami masih menelusuri keabsahan dokumen terkait. Tapi berdasarkan pemeriksaan awal dari tim arsip, memang ditemukan kejanggalan serius pada dokumen yang diklaim sebagai ijazah milik Mulyono. Wartawan segera mengajukan pertanyaan. Apakah itu artinya ijazah tersebut palsu? Wakil Rektor menunduk sejenak, lalu menjawab, kami tidak bisa menyimpulkan sekarang. Tapi kami memastikan, dokumen itu tidak tercatat di sistem resmi dan tidak ditemukan dalam salinan manual tahun kelulusan yang bersangkutan. Di tempat lain, Mulyono sendiri masih belum muncul. Tidak ada pernyataan, tidak ada klarifikasi. Namun tekanan publik terus meningkat. Lembaga anti korupsi mulai turun tangan. Media nasional berlomba menampilkan analisa format ijazah UGM dari tahun ke tahun. Banyak mantan alumni ikut membandingkan ijazah mereka dengan milik Mulyono. Perbedaan makin jelas. Dan semua mengarah pada satu simpulan. Ada yang telah memalsukan sejarah. Sementara itu, Profesor Subandi duduk sendirian di ruang tamu rumahnya. Di hadapannya, map coklat tua kini tertutup. Tapi bukan karena kisahnya selesai, melainkan karena kebenaran di dalamnya telah keluar, dan tak bisa lagi dibungkam. Langit Jogja sore itu mendung. Di kejauhan, suara adzan menggema dari masjid-masjid kecil, menyusup di antara dinding rumah dan suara televisi yang memberitakan kabar yang sama sejak pagi. Mulyono akhirnya buka suara. Ia membantah memalsukan ijazah, namun tidak mampu menunjukkan bukti pendukung. Pihak Universitas Gadjah Mada menyatakan tidak pernah menerbitkan ijazah atas nama Mulyono pada tahun yang disebutkan. Seluruh negeri terguncang. Mulyono, mantan pejabat yang selama ini tampil meyakinkan, terbukti menggunakan ijazah palsu. Bukti demi bukti dari Profesor Subandi dan hasil investigasi resmi membungkam semua kemungkinan pembelaan. Bahkan mantan rektor saat itu akhirnya angkat bicara dan membenarkan bahwa tanda tangan di ijazah Mulyono bukan miliknya. Pihak berwenang bergerak cepat. Komisi Etika, Kepolisian, hingga Badan Kepegawaian Negara turun tangan. Jabatan, penghargaan, dan seluruh status akademik yang selama ini melekat pada Mulyono satu persatu ditarik kembali. Namun di balik gegap gempita berita itu, Profesor Subandi memilih diam. Ia tidak menghadiri wawancara televisi, tidak menjawab permintaan dari berbagai media. Ia hanya menerima satu tamu, wartawan muda yang dulu pertama kali menghubunginya diam-diam. Wartawan itu bertanya pelan, "Mengapa Bapak memilih untuk maju, padahal bisa saja tetap diam dan hidup tenang?" Subandi tersenyum, mengangkat cangkir tehnya, lalu menjawab,
Karena kebenaran itu seperti matahari. Bisa tertutup awan, bisa dihalangi malam. Tapi ia selalu kembali terbit. Jika saya membiarkannya tertutup, maka saya bukan pendidik. Saya hanya penonton yang membiarkan kebohongan tumbuh. Wartawan itu menunduk, mencatat dengan hati-hati. Lalu bertanya lagi, apa Bapak tidak takut kehilangan segalanya? Jawaban Subandi hanya satu kata. Saya hanya takut pada Allah. Malam itu, rumah Profesor Subandi kembali sunyi. Tapi bukan sunyi karena ketakutan, melainkan ketenangan. Map tua yang selama ini ia jaga, kini sudah diserahkan ke arsip universitas. Ia merasa tugasnya selesai. Ia berjalan ke halaman belakang, menatap langit Jogja yang perlahan cerah. Bintang-bintang mulai muncul satu persatu. Dan di sanalah, lelaki tua yang mengabdi pada ilmu dan kebenaran itu berdiri, tegak, di akhir langkahnya. Ia tahu, sekali seseorang memilih jalan kebenaran, maka meski berliku, Allah akan menjaga tapaknya. Dan sejarah akan mencatat, bahwa pada suatu hari di Jogja, seorang mantan dosen senior UGM telah menggugah bangsa. Bukan dengan teriakan, tapi dengan keberanian memegang selembar map tua dan mengungkap kebenaran.